Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raifiana Sofia Elfayet dengan NIM 7101421401 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan membahas mengenai bab 2 kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu yang pertama ada dalam bab 2 yaitu kajian teori dasar. Dalam kajian teori dasar ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan adanya keterkaitan atau hubungan kausalitas di antara variabel-variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mendasari lahirnya hipotesis penelitian. Aspek penting yang perlu dituangkan dalam kajian teori ini, nama teori, penemu, dan pengembangannya, tahun penemuan, dan tahap-tahap perkembangannya, substansi atau isi dari teori tersebut, dan problematik implementasi teori tersebut di lapangan empiris. Dalam kajian teori dasar ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan adanya keterkaitan atau hubungan kausalitas di antara variabel-variabel penelitian. Dimaksudkan untuk mendasari lahirnya hipotesis penelitian. Aspek penting yang perlu dituangkan dalam kajian teori ini yaitu ada nama teori, penemu dan pengembangannya, tahun penemuan dan tahap pengembangannya, substansi atau isi dari teori tersebut, dan problematik implementasi teori tersebut di lapangan empiris. Pada bagian awal, variabel perlu didefinisikan secara jelas, menyangkut hakikat, karakteristik, dan ruang lingkup variabel penelitian tersebut. Kajian variabel penelitian selanjutnya menyangkut berbagai proksi, dimensi, atau indikator yang mempresentasikan nilai-nilai variabel penelitian tersebut, dan harus dirumuskan dengan merujuk pada definisi variabel penelitian yang secara umum telah dikaji pada bagian sebelumnya. Berikut merupakan contoh kajian variabel penelitian. Di awal yaitu ada definisi 1, definisi 2, definisi 3, dan definisi tak terhingga akan melahirkan definisi secara umum menurut peneliti. Setelah adanya definisi secara umum menurut peneliti, ada proksi 1, proksi 2, proksi 3, dan proksi tak terhingga lainnya, yang menghasilkan proksi atau indikator yang dipilih peneliti. Setelah itu menentukan formula atau rumus atau pengukuran proksi atau indikator variabel penelitian. Dalam pengukuran variabel penelitian dapat dilakukan menggunakan rumus rasio rentabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, angket, atau kuesioner. Selanjutnya yaitu ada kajian penelitian terdahulu. Dalam hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil penelitian terdahulu bisa menjadi referensi pada penelitian yang sedang dilakukan, dan juga agar peneliti yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dan saat melengkapi terhadap penelitian-penelitian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya. Peneliti harus mengungkap nama peneliti, tahun peneliti, lokasi peneliti, variabel populasi, sampel, dan responden penelitian, dan hasil atau temuan-temuan penting penelitian. Lalu selanjutnya, yaitu ada kerangka teoritik. Dalam kerangka teoritik merupakan jalinan pemikiran rasional yang menjelaskan adanya keterkaitan atau hubungan kausalitas atau sebab akibat di antara dua konsep atau lebih berdasarkan teori-teori yang telah dipilih dan dibahas oleh peneliti. Nah, di sini ada contohnya yaitu teori-teori yang relevan merupakan penjelasan berlakunya dalil-dalil dalam teori tersebut. Selanjutnya, yaitu ada reasoning and judgment peneliti, yaitu menjelaskan logis kaitan teori dengan hubungan kausal antara konsep dalam tema penelitian. Selanjutnya, yaitu ada proposisi penelitian. Dalam hal ini menjelaskan lahirnya proposisi penelitian. Lalu yang terakhir yaitu ada model teoritik, yaitu gambar keterkaitan antara konsep dalam tema penelitian.
Yang selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu ada kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir ini dimaksudkan sebagai proses pemikiran secara deduktif berdasarkan kajian teori yang relevan dan hasil-hasil riset yang telah ada sebelumnya. Penyusunan kerangka berpikir harus menjurus pada perumusan hipotesis penelitian. Kajian berpikir ini disusun secara komprehensif, sistematis, dan logis, hingga dapat menjadikan rujukan yang kuat bagi lahirnya hipotesis penelitian. Hal ini akan mencerminkan kualitas penelitian yang berbobot dan ilmiah. Dalam penyusunan kerangka berpikir harus menjurus pada hipotesis penelitian. Dalam hal ini terdapat 3 kemungkinan arah hipotesis penelitian yang dapat dilahirkan dari kajian kerangka berpikir, yakni yang pertama yaitu hipotesis penelitian yang berarah hubungan kausalitas positif atau berhubungan positif. Yang kedua yaitu ada hipotesis penelitian yang berarah kausalitas negatif. Yang ketiga yaitu ada hipotesis penelitian yang berarah hubungan kasualitas netral atau negatif atau positif. Selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atas hasil penelitian yang diharapkan. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah penelitian, hipotesis penelitian selain searah dengan kajian kerangka berpikir juga akan berhubungan dengan rumusan tujuan penelitian. Berikut merupakan contoh model penelitian empiris dan hipotesis penelitian. Dalam model penelitian empiris dan hipotesis penelitian, di dalamnya terdapat teori-teori yang akan digunakan di dalam bab 2. Lalu ada hasil riset terdahulu yang sudah dibahas sebelumnya, dan juga ada reasoning and judgment. Sekian, terima kasih penjelasan saya mengenai bab 2. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.